Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat yang udah ngikuti saya dan juga selamat datang buat yang baru belajar tentang mikrotik bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Jadi yang sebelumnya itu kan tentang PPPoE ya. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana kita membuat klien statik. Jadi kita yang menentukan si IP itu sendiri. Jadi aslinya untuk konsepnya hampir sama ya. Jadi kalau PPPoE itu cuma menang di keamanan saja. Jadi keamanannya lebih susah untuk ditembus, dan juga soalnya kan dia kan pakai IP statik dan juga menggunakan aslinya untuk PPPoE sendiri nggak pakai IP statik sih, jadi pakai dinamis sih, tapi yang lebih aman tuh pakai PPPoE tapi statik, jadi pakai double. Yang pertama keamanan akun, yang pakai akun yang kita buat sendiri, dan juga kedua pakai IP. Nah, kalau misal statik itu kita cuma anggapannya hampir sama kayak video yang sebelumnya, jadi tentang IP binding, jadi hampir sama seperti itu. Namun untuk statik ini dia tidak akan melewati sistem hotspot, jadi langsung mendapatkan internet dari si mikrotik seperti itu. Jadi tidak melewati server PPPoE, tidak melewati server hotspot seperti itu. Daripada kalian bingung, kita coba contohkan saja ya. Yang pertama kita buka dulu inboxnya. Ini hasil yang kemarin, jadi saya belum ubek-ubek ataupun udah update lagi. Pertama kita keluarkan dari bridge dulu. Untuk yang kemarin yang udah ngikuti mungkin udah paham, dan juga yang ini punya saya kan untuk dua port ini saya gunakan untuk output dan juga saya bridge. Kita matikan dulu ataupun kita hapuskan dulu dari port bridge-nya. Kalian buka bridge, kemudian masuk ke tab portnya kita matikan saja, disable ataupun di delete, gak apa. Saya cuma mencontohkan dengan disable ya. Kemudian kita buat IP address untuk si IP statik 192.168.1/24. Interface-nya jangan lupa, saya tadi menghilangkan ether 3, jadi ether 3 output. Analog udah usah diisi, jadi otomatis sebentar ya. Klik apply, klik OK. Ketika sudah selesai, kita tinggal buat si IP saja. Yang pertama kita buat dulu akun untuk pembatasan bandwidthnya. Jadi sebelum kita masukkan untuk IP statiknya itu kita buat dulu untuk pembatasan bandwidthnya, soalnya agar si klien itu mendapatkan pembatasan bandwidth, jadi gak full dari mikrotik. Kalau misal full dari mikrotik, kasihan klien yang lain ntar kayak gitu. Jadi pertama kita copy saja ya dari yang kemarin. Jadi kemarin saya udah jelaskan yang kayak gini. Jadi kita copy, kita coba statik, kita coba ambil 192.168.80.22, klik OK. Kemudian kita edit untuk yang atas, kita tambahkan untuk IP address yang telah kita buat tadi. Kenapa saya tambahkan seperti ini? Soalnya kan kemarin kan udah saya jelaskan untuk simbol kuis saja, dan juga yang mungkin ingin tahu dan juga mau belajar, monggo coba tinggal dilihat saja di video-video saya yang sebelumnya. Untuk kemudahannya dalam settingan mikrotik itu lebih mudah statis.
soalnya cuma tinggal anu saja kan, apa namanya, untuk pengaturan yang baru. Untuk semisal kalau kalian mulai dari awal, settingannya itu cuma pertama setting DHCP client untuk ISP. Yang kedua, setting IP untuk IP statis. Kemudian ketiga, setting firewall bagian NAT dengan masquerade outputnya ISP. Yang keempat, buat IP untuk client static di simple GUI. Sudah, jadi seperti ini, jadi gak ruwet. Namun untuk harga yang harus yang harus ditanggung yaitu, jadi keamanannya kurang kayak gitu, jadi setelah seperti ini kita sudah buat, kemudian cek firewall kita sudah buat ya untuk out interface nya. Kemudian setelah kita buat IP statis, kita coba langsung kita terapkan di client. Bagaimana caranya? Kita masuk ke bagian adapter setting. Ini untuk versi Windows ya. Untuk versi yang selanjutnya ataupun Linux kayak itu, ataupun kayak device lain, saya gak contohkan. Jadi saya mungkin kalian bisa tanya di komentar, nanti saya jawab, atau kalian bisa langsung WA saja. Di situ di deskripsi sudah ada nanti untuk kontak saya. Kita setting IP-nya 192.168.80.22 192.168.81. Kita isi dengan DNS Google, klik OK, yes, OK, close. Coba kita cek apakah sudah masuk ke sini. Nah, ini sudah masuk ya. Coba kita buka menggunakan CMD. Saya nggak pakai speed test ataupun apa, jadi lebih enak pakai ini. Kita klik restart, terus kemudian kita tujukan ke Google, melewati mana dia akan melewati 192.168.81 yang kita buat tadi. Berarti untuk cara ini itu berhasil ya. Jadi lebih mudah untuk statik daripada kayak seperti lewat hotspot, lewat PPOE kayak gitu. Namun yaitu harga yang harus tanggung kayak gitu, keamanannya kurang. Jadi ini biasanya pengguna netcard itu bisa tinggal mutus saja jaringannya yang menggunakan IP seperti ini kayak gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Untuk kalian yang belum paham mungkin bisa tanya-tanya saya, tinggalkan komentar, like jika kalian suka dengan video saya, dan juga dislike jika kalian gak suka. Mungkin itu saja, terima kasih yang mengikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.